دعواهم سبحانك اللهم
Itu tukar orang orang yang lebih kuat lah. Itu tukar orang orang. Banyak kerajaan. Apa ya? Tiga jilat lek, berjilat lek kaki. Tuan kadang kepada wan, ada kepada wan. Bawa wan kau. Dah, ada dekat. Ada Surah 33 ayat 1 halaman 418. Surah Al-Ahzab surah 33 ayat 1 halaman 418. Surah Al-Ahzab surah 33 ayat 1 halaman 418. إن
Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan surat Al-Ahzab ayat 1 sampai dengan 8. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hukum kekeluargaan haruslah berdasarkan tetapan Allah dan Rasul. Takwa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ayat 1 sampai dengan 3. Wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah dan janganlah engkau menuruti keinginan terhadap orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Dan ikutilah apa yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan bertakwalah kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pemelihara. Hukum jihad dan kedudukan anak angkat ayat 4 sampai dengan 5. Allah tidak menjadikan bagi seseorang buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu lihat itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Panggillah mereka anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu. Tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kedudukan hubungan darah dalam hukum waris ayat 6 sampai dengan 8. Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak waris-mewaris di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang muhajirin, kecuali kalau kamu hendak berbuat baik kepada saudara-saudaramu seagama. Demikianlah telah tertulis dalam kitab Allah. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi dan engkau sendiri, dan Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh, agar Dia menanyakan kepada orang-orang yang benar tentang kebenaran mereka. Dia menyediakan azab yang pedih bagi orang-orang kafir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa a'inna minhu ma jahilna wa arzuqna tilawatahu al-laili wa waj'alhu lana hudadan ya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Alhamdulillahillazi ahyana ba'dana amatana wa ilaihi nusyur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallam. Bapak Ketua Pengurus Masjid beserta seluruh jajaran, Pak Pengurus Musala At-Thaibah beserta seluruh jajaran dan jamaah, dan pengurus musala atau mewakili musala Ikhlas beserta jamaahnya, bapak-bapak dan ibu-ibu, para hamba Allah sidang jemaah subuh mubarak yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kembali kita dapat melaksanakan kegiatan rutin kita subuh Sabtu mubarak untuk masjid kita ini. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga nikmat yang diberikan kepada kita ini, nikmat umur, nikmat sehat, semakin mendekatkan diri kepada Allah dalam rangka mencari ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wasallam. Baik, pagi ini sesuai jadwal kemarin masih kita karena kita kemarin berpikir Sabtu pertama, minggu kedua, rupanya ada minggu kelima yang sudah kita tunggu-tunggu dan nantikan ini, Masya Allah, dengan materi kesehatan tentunya. Jadi tidak banyak pengantar kita lebih banyak memberikan ruang dan waktu kepada Pak penceramah kita, narasumber kita, Pak Dokter. Dengan senang hati dan penuh hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillah ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman sekali, mari kita sama-sama memanjatkan puji beserta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas lapang hikmat dan karunia juga lah kita dapat berkumpul di masjid yang sangat kita cinta ini dalam rangka melaksanakan kegiatan rutin kita, yakni melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian untuk setiap satu pagi kita lanjutkan dengan kegiatan tausiah pagi dan kita akhiri dengan kegiatan Al-Maidah kita. Ini merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat sekali. Semoga dengan adanya kegiatan ini semakin memperkuat silaturahmi kita, juga semakin memberikan kesehatan terhadap rohani dan fisik kita. Kemudian salam dan salam dengan lupa-lupanya kita kirimkan penjualan kita yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti yang telah terpampang di layar di depan, bahwasanya kajian kita pada pagi ini adalah agak berat nih Bapak Ibu, terutama bagi bapak-bapak kita nih. Bagi bapak-bapak kita bukan untuk menyinggung secara personal, tapi ini kita lihat dari sisi kesehatannya. Bagaimanapun dengan judulnya kita baca ya Bapak Ibu ya, pentingnya menjaga amarah dalam Islam dan kesehatan. Jadi kita melihatnya dari sisi kesehatan, karena sangat banyak sekali akibat yang akan terjadi jika amarah ini tidak bisa kita pertahankan, tidak bisa kita tahan, dan apalagi kalau seandainya itu dia emosinya sangat meningkat dalam waktu mendadak. Jadi bapak-bapak, bapak ibu dan semuanya, di sini yang penting itu adalah kita mengelola amarah tersebut, mengelolanya, menjaganya, dan bukan menahannya. Jadi kita perhatikan dulu bapak ibu ya, kita perhatikan dulu. Kata kuncinya adalah menjaga dan mengelolanya, dan bukan menahannya. Sebab kalau ditahan pun nanti akan menimbulkan juga gejala-gejala yang menimbulkan kondisi-kondisi tidak bagus bagi kesehatan kita.
Mungkin kalau sekarang yang kita adalah bagaimana kita menjaga dan mengelolanya, dan nanti pada suatu kedepannya mungkin kalau ada kesempatan lain kita akan juga membahas apa akibatnya kalau seandainya kita menandai amarah tersebut. Ya maaf Bapak Ibu ya, karena kabiannya pendek jadi kita membutuhkan operator ya. Jadi pada kajian kita pada pagi ini, dasar dari kajian kita ini kita lihat dari surat dari surat Al-Imran ya. Al-Imran ayat surat yang ketiga ayat 134, di mana disebut, dan di situ kita lihat dari tafsirnya yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat di surat Al-Imran ayat 134, di mana Allah itu sangat menyukai orang-orang yang menahan amarahnya dan orang-orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Di sini dapat kita lihat bahwasanya orang-orang tersebut disamakan oleh Allah dengan orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Karena kajian kita ini adalah khusus amarah, makanya kami bedakan tulisannya, yaitu yang berwarna kuning, yaitu di mana Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Artinya Allah menyukai orang-orang yang bisa menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Next. Nah, jadi akan kita kaji pada pagi ini adalah 5 hal yang terjadi pada tubuh saat kita dalam keadaan marah. Jadi Bapak Ibu, ada yang agak sedikit aneh yang kami temui semalam ketika menyusun PowerPoint ini, di mana kami mengambil gambarnya adalah dari gambar Google. Jadi gambar Google, di mana di situ diketik bagaimana kita menahan amarah. Ternyata dari gambar-gambar yang ditampilkan oleh Google tersebut adalah gambar anak-anak. Tidak ada satupun gambar dari orang dewasa dari yang kecil. Makanya gambar seperti ini yang kami bisa tampilkan. Ada juga hikmahnya di situ adalah bahwasanya amarah yang tidak bisa kita tahan itu, amarah yang bisa meledak sesaat tersebut, ternyata itu dah dalam tanda kutip, itu adalah untuk punya anak-anak kecil ternyata. Ternyata punya anak-anak tidak tahan. Ternyata dari Google sendiri sudah menyatakan seperti itu. Artinya ketika kita untuk mempersiapkan bahwa ini mempercantik tampilannya, mau diambil gambar-gambar yang mengenai kemarahan, ternyata Google itu menampilkan adalah gambar-gambar dari anak-anak. Artinya apa? Artinya yang marah yang tantrum tersebut, marah yang tidak bisa terkendali, marah yang meledak sensasi tersebut adalah kepunyaannya anak-anak. Jadi kalau seandainya dari kecintaan Bapak Ibu masih ada marahnya yang tidak bisa dikendalikan, yang tantrum tersebut, yang merasa itu adalah dalam kata itu adalah dia kembali kepada masa anak-anak. Jadi kalau ada orang seperti itu, dia dalam keadaan masa anak dan tidak perlu kita hadapi pada saat itu. Jadi yang berikutnya ada 5 hal tadi ya. 5. Jadi ini yang ini adalah kajian kita pada pagi ini yang detail oleh Ibu adalah 5 hal yang terjadi pada saat amarah itu terjadi dalam keadaan emosi yang meledak-ledak. Nanti kami akan tampilkan 5 hal, tapi 2 yang pertama itu adalah hal yang terjadi pada saat kita di puncak amarah kita. 2 yang pertama. Kemudian yang 3 berikutnya adalah hal yang terjadi jika amarah itu berulang-ulang merupakan kebiasaan kita, maka akan timbul 3 hal berikut. Yang pertama ini adalah menimbulkan risiko serangan jantung, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kenapa hal itu sampai terjadi? Pada waktu kita marah, Bapak Ibu, pada waktu kita emosi kita meledak, pada waktu emosi kita tidak bisa kita tahankan, maka di dalam tubuh kita itu akan meningkat secara mendadak apa yang disebut dengan hormon stres namanya. Hormon stres. Hormon stres itu contohnya kalau kita bahasakan medisnya ada 3 macam. Yang pertama adalah disebut dengan hormon kortisol, kemudian ada disebut dengan hormon adrenalin, dan ada juga disebut dengan hormon noradrenalin. Nah, nanti bisa juga Bapak Ibu nanti bisa di Google apa itu hormon-hormon tersebut. Jadi kalau seandainya kita marah, kemudian marah itu betul-betul meledak atau memuncak dalam waktu yang cepat. Artinya kalau ibarat mobil ini dalam waktu 5 menit dari 0 km sudah sampai 100 km misalnya, aspek itu juga di tubuh kita. Kalau seandainya dia amarah kita meningkat seperti secara mendadak seperti itu,
peningkatan hormon yang kami sebutkan tadi itu juga meningkat secara mendadak. Artinya dia meningkat secara mendadak. Apa akibatnya kalau seandainya dia meningkat secara mendadak? Yang pertama itu adalah tekanan darah kita juga meningkat secara mendadak. Itu yang pertama, tekanan darah kita meningkat secara mendadak. Kemudian yang berikutnya adalah terjadinya penyempitan pada pembuluh darah kita. Pembuluh darah kita itu yang kedua. Yang ketiga adalah meningkatnya tekanan jantung kita itu secara mendadak. Jadi Bapak Ibu, tekanan jantung kita atau denyut jantung kita itu kalau usia kita yang di punawaktu ini adalah sekitar 80-90 kali per menit. Itu jumlahnya. Tapi kalau seandainya kita dengan kondisi yang kami sebutkan tadi, dia bisa meningkat sampai 120 kali atau lebih dalam waktu yang sangat singkat sekali. Apa akibatnya kalau seandainya pas timbul kondisi tersebut, di mana tekanan darah kita naik, kemudian pembuluh darah kita juga menyempit, kemudian denyut jantung kita jadi menjadi cepat. Akibatnya adalah kalau pada kondisi-kondisi tertentu pada anak muda, mungkin pada anak muda, apalagi pada anak-anak yang kondisi jantung dan pembuluh darahnya masih bagus, itu mungkin masih bisa dikompensasi oleh anak-anak atau generasi muda tadi. Tapi pada kita yang pada dasarnya pembuluh darah kita sudah karena faktor usia, karena penyakit-penyakit tertentu, berarti sudah bermasalah. Bisa saja nanti yang terburuk adalah pecahnya aliran darah ke jantung di tubuh kita. Nah, kalau seandainya terjadi pecahnya pembuluh darah tersebut, itulah yang disebut dengan gejala serangan jantung. Dan kalau ini terjadi, maka akibatnya yang terburuk adalah bisa menimbulkan kematian pada individu tersebut. Bagaimana gejalanya yang dirasakan oleh seorang tersebut? Kalau pada saat dia marah tersebut, mungkin pada saat dia marah itu timbul gejala nyeri. Gejala nyeri yang sangat kuat sekali, yang sangat hebat sekali di dada sebelah kiri, di mana gejala nyeri ini seperti dada yang terbakar atau dada yang terhimpit. Kemudian gejala nyeri tersebut menjalar ke bahu sebelah kiri sampai ke ujung tangan. Kemudian disertai dengan keluarnya keringat dingin. Kemudian juga penglihatan sudah mulai kabur. Kemudian penglihatan sudah mulai goyang. Kemudian penglihatan sudah ada timbul rasa mual. Jadi saran kami pada bapak-bapak, terutama bapak atau ibu-ibu yang karena emosinya sangat ada suatu masalah menyebabkan emosinya yang sangat meledak, kemudian yang kondisi mesin tersebut timbul gejala kami sebutkan tadi, timbul rasa terbakar di dada, kemudian menjalar ke tangan, kemudian keluar keringat dingin, penglihatan kabur, penglihatan berputar, timbul rasa mual. Dan kalau seandainya timbul pada saat itu, segeralah turunkan emosinya. Segeralah hindari apa pemicu emosi kita. Kalau seandainya kita dalam keadaan berdiri di saat itu, usahakanlah untuk berduduk untuk sesaat. Tenangkan diri kita, hindarilah apa pemicu amarah kita. Dan kalau seandainya kita paksakan juga amarah kita di saat itu, agar timbul ada suatu saat nanti jantung kita tidak bisa mengkompensasi atau tidak bisa beradaptasi terhadap perubahan yang benar di tubuh kita tadi. Dan kalau itu terjadi seperti kami sebutkan tadi, bisa menimbulkan serangan jantung yang nanti bisa menimbulkan ujung-ujungnya bisa menimbulkan kematian pada si pasien tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan adanya risiko dengan amarah yang mendadak tadi adalah timbulnya risiko stroke yang mendadak pada si individu tersebut. Bagaimana mekanismenya? Mekanismenya bersama Bapak Ibu. Mekanismenya seperti yang kami sebutkan tadi, dengan adanya kita emosi kita mendadak tadi, amarah yang tidak bisa ditahankan tadi, sehingga menyebabkan peningkatan hormon stres tadi. Hormon stres yang kami sebutkan tadi ada hormon kortisol, ada hormon adrenalin dan noradrenalin, juga berpengaruh terhadap pembuluh darah, seperti pembuluh darah ke arah jantung tadi. Kalau seandainya ke jantung menimbulkan kondisi tersebut, yang sekarang ini adalah yang dipengaruhi adalah kondisi aliran darah ke dalam otak kita, Jadi Bapak Ibu, bagaimana sebenarnya timbulnya mekanisme stroke tadi? Stroke tadi ini pada dasarnya terbagi dua Bapak Ibu. Ada yang disebut dengan stroke non hemoragik namanya, ada yang disebut dengan stroke hemoragik atau bahasa kitanya stroke yang tidak dengan perdarahan atau dengan stroke dengan perdarahan. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita lanjut dengan yang sebut, kita lihat dulu kajian dasarnya.
Jadi Bapak Ibu, kenapa seseorang itu timbul bisa stroke pada tubuhnya? Karena telah adanya pada dasarnya adanya gangguan aliran darah ke otaknya, karena mungkin ada penyakit-penyakit tertentu di tubuhnya atau karena faktor penuaan. Misalnya ada penyempitan aliran darah karena ada plak yang bisa menyumbat di situ. Nah, dengan adanya salah satu pemicu dari amarah tadi, karena peningkatan tekanan darah kita, kemudian peningkatan dari irama jantung kita, sehingga aliran darah itu juga meningkat ke otak kita, sehingga nanti yang plak tadi itu bisa menyumbat. Ada dua akibatnya, bisa menyumbat total aliran darah tadi, sehingga akan timbul gejala stroke yang non perdarahan tadi. Kemudian yang kedua adalah bisa menyebabkan pecahnya aliran darah ke otak, yang bisa menyebabkan pecahnya aliran darah sehingga darah itu keluar dari pembuluh darah, dan inilah disebut dengan stroke yang dengan perdarahan atau hemoragik tadi. Apa akibatnya? Akibatnya tentu ada otak kita ini fungsinya kan mengatur seluruh fungsi di tubuh kita. Dia mengatur bagaimana cara berpikir kita, bagaimana cara berbicara kita, bagaimana anggota gerak di tubuh kita, itu diatur oleh otak kita. Dan apa akibatnya kalau seandainya aliran darah yang mengatur tadi tidak tersampaikan, tentu fungsinya akan menjadi hilang. Nah, misalnya otak bagian kiri kita itu biasanya mengatur kerja di anggota tubuh kita di sebelah kanan karena dia bersilangan sifatnya. Jadi kalau seandainya pecah aliran darah yang menuju ke otak yang kiri tadi, atau tersumpahnya aliran darah yang menuju ke otak kiri tadi, tentu fungsinya untuk mengatur fungsi tubuh kita di sebelah kanan itu akan menjadi terganggu. Makanya jangan heran nanti kalau seandainya Bapak Ibu melihat saudara kita mengalami stroke, bisa saja tangannya lumpuh sebelah kanan, kakinya lumpuh sebelah kanan, berbicaranya juga menjadi pelo yang bagian sebelah kanan. Itu kenapa? Itu karena otak yang mengatur fungsi-fungsi tersebut sudah tidak ada lagi darah yang mengalirinya. Jadi Bapak Ibu, fungsi di tubuh kita ini salah satunya dia bisa berfungsi karena ada aliran darah yang mengalir ke organ tersebut. Nah, sehubungan dengan tadi seperti yang Bapak Ibu lihat gambar di sini, sesuai bulan panah, di mana nanti kita marah, kemudian nanti di gambar ujungnya nanti aliran darah ke sana terganggu, bisa nanti alirannya berbentuk yang pecahnya aliran darah, atau bisa tersumbatnya aliran darah, dan ujungnya nanti adalah gambaran seperti ini. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Apakah masih akan marah-marah juga di kondisi seperti ini? Marah akibatnya kita marah-marah kan? Kalau tadi bisa menimbulkan kematian dalam jangka waktu yang sangat singkat, ini juga menimbulkan kecacatan yang permanen. Jadi Bapak Ibu, organ otak kita ini bersifat non degeneratif sifatnya. Non degeneratif ini sifatnya adalah, apalagi ini di usia-usia kita pernah mati dan sifatnya, kalau seandainya dia sempat rusak di situ, maka karena sifatnya non degeneratif, maka akan sangat susah memperbaikinya. Itu sifatnya akan sembuh pun kita nanti akan menimbulkan gejala sisa di situ. Jadi mungkin dari dapat kita lihat juga contohnya bagi saudara-saudara kita yang telah mengalami stroke, yang telah berobat sekian dengan intensnya, dan tidak ada lagi gejala stroke di situ, tapi dia tetap menimbulkan gejala sisa di situ. Gejala sisa dalam bentuk apa? Masih adanya kelemahan dari anggota gerak tersebut. Nah, ini yang kedua, akibatnya kedua, kalau seandainya marahnya terutama bapak-bapak ini tidak bisa dikendalikan, apalagi marahnya di usia-usia yang sudah di punabakti ini. Apa akibatnya ketiga? Yang ketiga ini adalah sistem kekebalan tubuh akan menurun. Nah, ini penting juga Bapak. Jadi Bapak Ibu, tubuh kita ini Bapak Ibu sebenarnya sudah diciptakan sangat sempurna sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana tubuh kita ini dilengkapi juga dengan sistem imun namanya. Sistem imun ini adalah tentaranya di tubuh kita. Jadi kalau seandainya ada musuh masuk ke dalam tubuh kita, ada musuh masuk ke dalam negara kita, tentu tentara itu akan bekerja secara otomatis.
Jadi Bapak Ibu jangan heran ya, jangan heran pada kondisi-kondisi tertentu, misalnya kita menderita batuk pilek, mungkin batuk pilek, demam, kemudian adanya bisul-bisul kecil di tubuh kita, tanpa adanya pengobatan pun kadang dia tumbuh sendiri. Itu artinya tentara kita sudah bekerja maksimal. Dia bisa mengalahkan musuh yang masuk ke dalam tubuh kita. Kapan kita sebenarnya membutuhkan obat? Ketika tentara itu tidak mampu lagi melawan dari musuh yang masuk ke dalam tubuh kita. Bisa saja musuh itu jumlahnya lebih banyak atau kekuatannya lebih kuat dari tentara kita. Nah, ini nasihat juga nih. Ini nasihat juga sebelum kita di luar kajian kita ini. Jadi Bapak Ibu itu jangan selalu sedikit-sedikit minum obat yang kita beli di warung dan di putih, jangan seperti itu. Usahakan berikanlah kesempatan tentara kita terlebih dahulu untuk bisa mengalahkan musuh yang masuk dalam tubuh kita. Nah, jadi pertama tujuannya adalah bagaimana kita untuk merangsang tentara tadi. Jangan bikin tentara tubuh kita itu menjadi lemah dengan selalu kita beri bantuan dengan memberikan obat-obatan tadi. Kemudian juga untuk memperkuat tentara tadi, tentu dengan adanya kebiasaan yang kebiasaan hidup sehat yang kita lakukan. Mungkin kita langsung dengan melakukan olahraga rutin sehingga tentara tubuh kita itu menjadi lebih kuat. Itu adalah sedikit nasihat di luar kajian kita pada pagi ini. Kemudian kita kembali ke kajian kita mengenai amarah tadi. Jadi bagaimana sistem kekebalan tubuh akan menurun? Jadi Bapak Ibu, semuanya berasal dari peningkatan dari hormon stres kita tadi. Jadi kalau seandainya kita sering marah-marah, kalau ini adalah yang dikaji bukan marah yang mendadak sesaat tadi. Kalau yang dua tadi adalah mengkaji amarah yang mendadak sesaat tadi. Ini adalah amarah yang berulang-ulang, walaupun tingkatnya tidak seperti yang pertama dan dua tadi, tapi berulang. Jadi sedikit saja ada suatu masalah langsung marah, kemudian besok marah lagi, besok marah lagi. Dan kalau itu berulang-ulang dilakukan, nanti si hormon yang kami sebutkan tadi, hormon stres yang kami sebutkan 3 tadi, efeknya juga akan menimbulkan kelemahan dari tentara kita. Jadi tentara kita itu menjadi lemah karena pengaruh hormon tadi, baik lemahnya dari segi kekuatannya, juga lemahnya dari segi jumlahnya. Apa akibatnya? Kalau tentara itu sudah lemah, tentu musuh akan mudah masuk ke tubuh kita. Termasuk juga musuh ini dalam bentuk kuman-kuman penyakit, termasuk juga bisa juga karena pengaruh-pengaruh dari luar ya. Artinya apa? Mungkin waktu kita masih dulu, ketika kita masih dengan kondisi cuaca yang seperti ini, dengan kondisi kelelahan seperti ini, tidak menimbulkan gangguan pada tubuh kita. Tapi dengan sudah adanya penurunan dari fungsi imun kita ini, baik dari segi karena kebiasaan kita mudah marah tadi, kemudian juga dengan faktor usia tadi, ya bisa saja hal-hal yang dulu biasa kita alami juga menimbulkan pengaruh yang serius pada tubuh kita. Nah, ini kita lihat Bapak Ibu ya, kita lihat dari segi panah tadi, pada waktu kita marah, kemudian yang merah ini adalah pengaruhnya terhadap imun kita. Nah, ini dia gambar grafiknya berikut, sehingga dia akan menjadi menurun jumlahnya, sehingga kita menjadi lemah kekuatannya imun tadi. Pada suatu saat akan timbullah kondisi seperti itu. Kalau dulu kita mungkin yang kondisi-kondisi tertentu tidak menimbulkan masalah pada tubuh kita, tapi karena si imun ini sudah lemah, akan timbullah masalah-masalah tertentu di kesehatan kita. Lanjut. Nah, ini satu lagi Bapak Ibu. Ini adalah akibat dari kita sering marah-marah juga Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, jadi mungkin tidak heran juga, mungkin ada saudara kita atau ada karib kerabat kita atau kita sendiri yang merasakan ya. Kita sendiri merasakan bagaimana cepatnya penurunan daya ingat di tubuh kita. Secara fisiologis dengan pertambahan usia kita, dengan usia kita yang sudah masuk pernah bakti ini, secara fisiologis memang fungsi otak kita itu akan sedikit menurun. Tapi janganlah dalam tanda kutip janganlah dipercepat penurunan tersebut dengan kebiasaan kita yang suka marah-marah tadi. Jadi kalau seandainya jangan sampai nanti kita kena kebiasaan kita menjadi cepat pikun dibanding dengan usia dari saudara-saudara kita.
Jadi Bapak Ibu sama juga lah dengan apa? Sama juga dengan mekanisme seperti kami sampaikan tadi. Karena adanya kita marah yang berulang sehingga nanti dengan adanya marah kita tadi aliran darah ke otak kita menjadi terganggu. Bisa saja nanti alirannya menjadi menurun, atau bisa saja nanti dia tidak bisa mengaliri daerah tertentu tersebut. Dan ternyata bagian dari apa yang tidak dialiri dari otak kita tadi itu adalah bagian-bagian yang berhubungan dengan kerjanya untuk mempengaruhi daya ingat kita, misalnya mempengaruhi daya hafal kita, misalnya mempengaruhi daya untuk mengenali lingkungan kita sekitarnya, misalnya. Dan kalau itu terjadi, tentu artinya daya ingat kita, daya pikir kita, daya kita bisa mengenali kondisi kita akan menjadi menurun, yang kesannya nanti bisa daya ingat yang menurun dan ujung-ujungnya menjadi pikun dia nanti. Nah, itu adalah salah satu akibat kalau seandainya kita masih marah dengan kondisi-kondisi tertentu. Ini dapat diperikut dari gambar ya. Dari gambar kita lihat pada waktu kita emosi sehingga menimbulkan apa? Menimbulkan kondisi seperti yang gambar yang kiri atas tadi. Nah, ini adalah Bapak Ibu, ini adalah betul-betul gambaran otak kita nih yang kanan bawah ini. Ini adalah gambaran kalau disebut adalah gambaran CT scan. Nah, ini adalah batok kepala kita. Ini adalah batok kepala kita. Nah, ini adalah otak kita. Otak kita ini adalah daerah ke wajah, ini adalah daerah belakang kita. Nah, jadi kalau seandainya kita dengan kondisi-kondisi tadi, mungkin ada titik-titik tertentu di depan kita. Ada titik-titik tertentu yang tidak dialiri oleh darah kita, di darah kita, sehingga kalau organ itu Bapak Ibu kalau tidak dialiri darah, tentu dia akan mati, dia akan berkurang fungsinya. Nah, siapa tahu nanti yang titik tertentu itu adalah titik yang mempengaruhi daya ingat kita, daya mengenali lingkungan kita, daya bagaimana kita mengenali hal-hal yang telah kita alami selama ini, sehingga nanti bisa menimbulkan kebingungan bagi kita dan akhirnya kita akan menjadi mudah pelupa dan daya ingat kita akan menjadi menurun. Ada berapa? Next. Kelima. Ya. Oh, ini yang kelima ya ayat. Ya, ini yang kelima Bapak Ibu. Jadi ini adalah yang kesimpulannya yang terakhir. Jadi kalau seandainya di kondisi-kondisi kita tadi seperti yang kami sebutkan tadi, ada 3 hormon stres kita yang disebut dengan kortisol, adrenalin dan noradrenalin. Dan kalau kita marah, dia akan seperti apa Ibu? Seperti lingkaran setan, lingkaran setan artinya dia akan seperti lingkaran, dimana kalau kita marah dia akan meningkat sehingga dia akan mempengaruhi kondisi-kondisi yang kami sebutkan di awal tadi. Dan kalau timbul kondisi-kondisi tersebut, di mana akan menimbulkan serangan jantung, kemudian tadi bisa menimbulkan stroke nanti, bisa menimbulkan imun kita menurun tadi. Dan kalau ini kondisi kemudian juga menimbulkan daya ingat kita menurun. Dan kalau seandainya kondisi yang ini telah terasakan di tubuh kita atau telah terlihat di pikiran, kita jadi mudah pemarah jadinya, jadi pemurah jadinya. Sehingga jika mudah pemurah dia meningkat lagi. Kemudian dia akan membentuk lingkaran yang akhirnya tidak akan bisa menimbulkan perbaikan itu kita. Bagaimana supaya bisa menimbulkan perbaikan itu kita? Tentu kita putus lingkaran tadi. Kita putus lingkaran setan tadi. Selain kita mengendalikan dari individu kita sendiri, juga kita butuh dengan lingkungan dukungan dari lingkungan kita, baik itu lingkungan yang kecil dari keluarga kita, dari pasangan kita, dari anak-anak kita, juga lingkungan yang lebih besar seperti lingkungan kita di Masjid Baitur Rahim ini. Jadi kegiatan yang rutin kita lakukan ini Bapak Ibu adalah kegiatan yang sangat bermanfaat sekali, di mana kita berkumpul dengan saudara-saudara yang seusia dengan kita, kemudian juga kita melakukan kajian-kajian yang akan juga menurunkan amarah kita, sehingga nanti rantai lingkaran itu jadi terputus dan kita kembali ke kondisi yang lebih normal nanti. Jadi kegiatan kita ini Bapak Ibu harus kita harus kita tingkatkan. Kalau seandainya ada di rumah kita, ada saudara kita, ada suami kita, ada istri kita atau anak kita yang pemarah, maka kita tarik dia Kita tarik dia ke masjid ini
kita bawa kajian, kita ketawa bersama-sama kita, kemudian kita akhiri dengan Al-Maidah, kita pulang bersama-sama. Itu adalah bagaimana nanti dalam rangka menurunkan tingkat amarah tadi, sehingga nanti kita kita tidak siap secara individu saja, tapi kita secara kelompok, sehat jamaah Baitur Rahim dan sehat warga Filaku Indah Empat. Itu yang kita harapkan dengan kondisi seperti ini, sehingga nanti akan timbullah kondisi next. Ini wajah-wajah yang Bapak Ibu, wajah-wajah yang tidak dipenuhi amarah, wajah-wajah yang dilengkapi dengan kan senyum ini semuanya. Kalau kita lihat senyum, tidak ada wajah yang semuanya. Jadi kita harapkan ke depannya ini kan baru gambaran sebagai identitas. Sebagai lebih dengan ini adalah ke depannya gambaran dari seluruh masyarakat, seluruh penduduk di Filaku, terutama di RW 06 dan RT 01 sampai RT 03. Jadi wajah-wajah seperti inilah kita harapkan yang nanti adalah menimbulkan ke individu kita. Selain wajah kita penuh senyum dan tubuh kita penuh dengan kesehatan dan ujung-ujungnya adalah bagaimana kita bisa melaksanakan ibadah secara maksimal yang tujuannya adalah untuk bekal kita nanti di akhirat nanti kelak. Amin. Ya, dari situ. Ini sangat menarik sekali kajian kita pagi ini. Saya alami. Ya. Dan ini memang sering terjadi di antara kita yang tua ini. Sehingga itu gambarnya dari gambar anak-anak memang gayanya yang sering maratus kayak anak-anak. Betul. Jadi begini dokter, kita kan harus menghindari hal seperti itu. Tapi ada sesuatu yang tidak bisa dihindari. Terjadi konflik, terjadi sesuatu itu. Jadi begini, kayaknya sesuatu yang kita luruskan misalnya, kita harapkan sesuatu yang bengkok itu jadi lurus. Ternyata yang kita harus luruskan itu tidak menerima kejadian seperti itu. Itu kebiasaan ego biasanya kejadian. Orang tua itu punya ego. Lagi pula banyak tuh biasa biasa berhadapan dengan mahasiswa, biasanya tuh egonya tinggi. Jadi saya kira itu perlu diluruskan lagi. Kita harus mementingkan kebersamaan, mengakomodir kebersamaan, ide-ide kebersamaan itu. Tapi yang beliau ini kan suka idenya sendiri aja yang muncul gitu. Bagaimana solusinya itu belum. Jadi dalam hari ini saya sering juga menerima kenyataan seperti itu. Kadang-kadang saya terima seperti itu, saya cari solusinya olahraga misalnya kan, nyanyi, karaoke, mungkin solusinya seperti itu tadi. Jadi kondisi seperti itu kadang-kadang tak terhindarkan kalau mungkin. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari pertanyaannya dulu lah ya. Jadi Langsung saja Pak Boy biar anda. Apa ya Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi kapan kita harus makan obat gitu ya? Musuhnya kuat, ya kan? Daya tahan tubuh kita, antibodi kita kurang, ya kan? Tetapi pada kondisi tertentu orang stroke dia harus makan obat terus, pengencer darah misalnya, darahnya minum obat tensi, obat ini. Pertanyaannya apakah itu bisa dihentikan, bisa dikurangi? Kalau enggak kan lama-lama jadi racun terus lah gitu. Apakah itu bisa di-manage, dikelola sedemikian rupa sehingga walaupun sudah melakukan olahraga dan segala macam, karena penyebabnya kan punya hanya satu, penyebab macam-macam itu tadi, penyebab marah segala macam, dia bisa aja ibunya juga pemarah juga, atau ibunya cerewet, juga bisa saja penyebab, kemudian penyebab yang lain makanan dan yang lain-lain gitu. Nah, bagaimana caranya kita kalau bisa jangan makan obat. Saya udah pernah mencoba, saya pernah makan sebelah, ya, sebelah kiri ini tidak bisa bergerak, dan itu sampai sekarang harus makan obat tiap hari. Banyak mungkin di antara kita yang kayak gitu, mengejar darah, ya kan? Saya udah coba hentikan, tapi malah kena tegur, jangan boleh berhenti mana ya? Sampai yang saya coba kena 2 hari, 3 hari gitu ya. Itu dong, thank you, terima kasih. Jadi Bapak Ibu ada 2 pertanyaannya. Yang pertama dari Pak Ucap, yang kedua dari Pak Boy.
Kalau dari Pak Ujang itu bagaimana? Jadi seperti yang telah dari awal kita sampaikan di depan, bahwasanya kita kajiannya atau tujuannya adalah bukan menahan amarah, bukan menghilang amarah, tapi bagaimana kita mengelola amarah. Sebab kalau seandainya kita tahan, kita juga menimbulkan efek-efek negatif pada tubuh kita yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan berikutnya. Bagaimana kita memanagenya? Tentu kita lihat dulu pemicunya seperti yang disampaikan oleh Pak Ujang tadi, mungkin kita bisa menghindar terlebih dahulu. Kita bisa menghindar, misal kalau seandainya kita bertemu dengan kondisi itu mendadak mungkin dan bisa mungkin tidak bisa kita tahan lagi, mungkin kita marah meledak di situ, mungkin secepatnya kita menghindar dari kondisi-kondisi seperti itu. Misalnya nanti ada suatu hal kita meledak, kita menghindar saja. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau seandainya itu terjadi di lingkungan kita, mungkin kalau seandainya pendekatan secara personal kita tidak bisa kita hindari kondisi tersebut, mungkin kita bisa melakukan pendekatan melalui orang-orang yang bisa mempengaruhi individu tadi. Misalnya ada teman dekat yang bisa didengar oleh si individu tadi, atau ada orang-orang yang dihormat dalam tanda petik, lebih dihormati oleh orang-orang tadi, sehingga nanti di individu yang bisa menimbulkan amarah kita itu bisa kondisi itu dia hindari, sehingga dengan otomatis bisa kita hindari kondisi tersebut. Tapi ya kira Bapak Ibu, kalau sejauh yang kami amati, yang kita amati bersama, kondisi-kondisi yang disampaikan oleh Pak Ujang tadi itu adalah kondisi-kondisi yang lebih ke dalam tanda kutip dalam candaan tingkat tinggi ini, dalam candaan orang tua. Jadi tidak ada betul-betul amarah yang sampai menimbulkan kondisi-kondisi yang kami sampaikan tadi sejauh yang kami amati di lingkungan kita ini. Kemudian yang kedua yang disampaikan oleh Pak Boy betul ya, seperti kami sampaikan tadi bahwasanya sebelum kita minum obat, berilah kesempatan tentara terlebih dahulu untuk tubuh kita untuk mengatasi kondisi tersebut. Kapan kita butuh obatnya? Kalau seandainya dengan kondisi yang telah kita lakukan tadi ternyata timbul penyakitnya lebih serius lagi. Kemudian bagi Bapak Ibu yang seandainya sekarang karena penyakit tertentunya sudah harus minum obat rutin, di rumah sakit pun atau pihak dokter pun sebenarnya dalam tanda kutip berusaha juga bagaimana si individu ini tidak tergantung dengan obat sebenarnya. Tapi itu tidak bisa kita putuskan secara mendadak terlebih dahulu. Ada kondisi-kondisi tertentu atau faktor-faktor yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah memperbaiki kondisi kenapa si pasien itu harus minum obat. Misalnya kalau seandainya dia kondisinya jantung atau stroke, diperbaikilah kondisi-kondisi yang bisa menyebabkan dia tergantung obat. Kemudian kalau seandainya pun diputus dia tidak minum obat, putusnya itu tidak secara mendadak Bapak Ibu. Biasanya diputuskan dengan mengurangi dosisnya terlebih dahulu atau mengurangi jumlah pemakaiannya sehingga diberi kesempatan tubuh itu untuk beradaptasi dengan penurunan dosisnya tadi. Jadi kalau seandainya diputuskan secara mendadak, itu akan menimbulkan kondisi-kondisi serius pada si individu tadi. Jadi biasanya diturunkan dosisnya, dikurangi jumlah pemakaiannya berapa kali seharinya, sambil dipantau juga kondisi tubuhnya dengan penyesuaian dosis dan cara pemakaian tadi. Kalau seandainya tubuhnya bisa menyesuaikan, nah kemudian diturunkan lagi, sambil dipantau juga kondisi fisik si pasien, baik dari kondisi fisiknya secara lihat kasat mata, juga dengan indikator labor yang kita periksa. Dan kalau seandainya sudah dosis minimal, kita coba tanpa obat, tapi tetap dinasihati pasien. Kalau seandainya timbul gejala-gejala yang menyebabkan bangkitnya penyakit lagi, segala ke rumah sakit. Tapi kalau seandainya sudah dicoba tanpa obat, aman, berarti pasiennya bisa tanpa obat, tapi tetap lanjutkan untuk follow up rutin. Ini adalah untuk melihat kondisinya apakah ada perubahan. Mungkin itu Bapak Ibu. Asik kan? Senior kan asik. Akibat marah itu tensi bisa naik. Bisa kan ada sampai tadi. Tensi bisa naik, denyut jantung naik, dan ujungnya adalah pencahayaan pembuluh darah ke jantung maupun pembuluh darah ke otak. Sekali lagi dokter, biasanya orang bersenang-senang itu imunnya tinggi, jarang stroke. Tapi kenapa kebanyakan dari seniman itu sering stroke seperti atau
Tukul misalnya atau Ruri misalnya ini sering stroke gitu. Apa itu? Masih. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, yang tahu kondisi kita berbahagia itu adalah diri kita sendiri, bukan melihat dari orang lain. Sebenarnya pelawak yang sering tertawa dia dapat itu stres juga dia Bapak Ibu. Kapan dia stres? Kalau seandainya lawakannya di depan umum itu tidak menimbulkan rasa ketawa bagi orang lain. Nah, dia menimbulkan stres juga dia. Jadi sebenarnya yang tahu dengan rasa bahagia kita, yang tahu dengan rasa gembira kita itu adalah diri kita sendiri. Walaupun kadang yang pelawak tersebut dia ketawa-ketawa di depan kamera, dia ketawa-ketawa di depan kita, tapi kan kita tak tahu bagaimana yang ada di dalamnya, bagaimana yang ada di belakangnya. Bisa saja seorang pelawak misalnya itu sudah menyiapkan materi lawakan yang sangat bagus menurut versi dia, dan dia dalam bayangnya akan disambut dengan meriah dan ketawa dari audien, ternyata audiennya tidak merespon sama sekali. Itu bisa menimbulkan stres bagi dia, bisa menjadi pikiran apa yang salah sama dia. Belum lagi beban-beban yang ada di belakangnya, misalnya beban ekonomi, beban anak. Jadi intinya adalah untuk rasa bahagia itu kita jangan berpatokan dengan orang lain. Rasa bahagia kita itu adalah kita sendiri yang meningkatkan, kita sendiri yang merasakan, sehingga nanti akan menimbulkan pengaruh-pengaruh positif pada diri kita. Mungkin itu Bapak Ibu, karena kita masih ada agenda dari kanan lagi, kanan terakhir ya, kanan terakhir. Sehubungan dengan judul, tidak pas, kurang pas judul. Kurang pas judul. Karena di judul itu judul kan arah mengatasi masalah. Yang pada takdir itu penyebab munculnya masalah. Untuk ke depan, berapa judul itu tetap, tapi isinya bagaimana mengatasi amarah. Itu isinya. Kalau isinya penyebab marah, saya mengatasi marah sedikit sekali tadi. Jadi bagi kita ke depan itu satu lagi tetap di judulnya. Sebagai masukan, mohon dikaji, kita berikan juga masukan kepada beliau. Dalam Islam itu kan ada juga judul Islam tadi. Islam itu ada solusinya, misalnya berwudu, salat sunat, membaca Al-Quran. Itu solusi marah. Itu perlukan nilai mungkin pertama kita tahu. Satu lagi benar bisa terjadi juga itu paket yang berikan Bill Clinton tahun 2001, judulnya manajemen stres. Sekarang bisa kita jadi, nanti kalau digabungkan ini menjadi judul yang bagus. Barangkali kami itu saya terima kasih Pak Raja. Jadi karena ini Pak, karena kajian kita ini karena betul-betul di limit yang waktu yang sangat pendek sekali, jadi mungkin kita ada part 1, part 2, part 3-nya mungkin part 2, part 3. Jadi ini adalah dasarnya dulu, nanti bentuknya adalah kelanjutan dari ini. Kemudian juga apa? Kemudian juga ini PR juga ya, PR juga bagi kita bersama. Setiap kajian kami itu karena selalu dari segi kesehatan. Mungkin ada dari kita yang lebih ahlinya dari segi Islamnya, dari segi agamanya. Itu yang kami minta ada dukungan untuk sini. Kenapa kita tidak melanjutkan tidak pernah melihatkan dari segi Islamnya? Mungkin karena kekhawatiran kami adalah keterbatasan ilmu dari segi Islamnya. Jadi kami rancang dari segi kesehatannya seperti ini. Nah, jadi kalau ada ahli-ahli yang dari segi Islamnya bisa bisa menambahkan tempat tadi. Kami selalu takut ya, sebenarnya sangat takut sekali karena ketidakdangkalan ilmu dari segi Islam tadi. Makanya setiap kajian kami itu lebih membawakan kesehatan. Karena kan bisa saja nanti dari segi Islam yang kita ambil, tapi karena bukan keahlian kita nanti menyampaikannya tidak benar. Kemudian pemahaman ibu juga sudah menganggap apa yang kami sampaikan itu benar. Maka selalu kajian-kajian kami itu cuma untuk kalau dari segi Islamnya untuk menjadi target atau menjadi perangsang bagi kita untuk bagaimana melihat dari kajian syariat Islam. Padahal dari segi kesehatannya seperti ini. Kemudian juga betul Pak, banyak sekali buku-buku yang bagaimana manajemen marahnya. Tapi kalau bisa kita lihat dari manajemen marah yang dari sisi Islamnya kita ambil.
sisi Islamnya kita ambil, karena kalau dari sisi Islam tentu dia mengambilnya tentu dari mungkin dari kehidupan Rasulullah diambilnya sebagai contoh, dan mengambil contoh dari kehidupan ulama kita sebelumnya, sehingga itu menjadi penambah pemicu atau penambah keputusan kita ini. Mungkin ya Bapak Ibu sudah terlewat dan oh ya satu aja. Tadi sudah banyak dibahas, terutama nih dari Pak Uce. Jadi di lingkungan kita, misalnya di tempat kerja atau di suatu organisasi, ada seseorang itu yang sudah wataknya seperti itu, suka membuat ribut kayak gitu. Jadi seolah-olah dia yang pintar, dia yang hebat. Nah, bagaimana cara menghadapi orang yang seperti itu? Apakah kita menghindar atau dia dikucilkan atau bagaimana? Itu sering terjadi yang seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama itu adalah hal yang biasa ya. Hal biasa dalam lingkungan apapun pasti kita bervariasi. Itu yang pasti. Tidak mungkin kita satu irama semuanya. Justru itu adalah merupakan suatu tantangan juga bagi kita, dan juga tuh bagaimana pertemanan kita tahun ini kan menjadi lebih menarik. Jadi kalau seandainya kita bertemu dengan kondisi-kondisi seperti itu, kalau seandainya betul-betul memicu ketidaknyamanan bagi kita individu ya, menimbulkan ketidaknyamanan kita individu, mungkin kita bisa sedikit menjaga jarak atau menghindari kondisi-kondisi tersebut. Kemudian juga seperti yang kami sampaikan juga ke Pak Ucang tadi, mungkin di lingkungan pertemanan kita tadi ada orang yang bisa memberi sedikit masukan kepada individu tadi supaya dia sedikit berubah dengan kondisi diri sendiri. Mungkin melalui pendekatan orang yang merasa dekat dengannya atau orang yang merasa dia hormati, mungkin kita berikan masukan seperti itu. Kemudian juga jangan sampai dikucilkan kalau bisa, jangan sampai dikucilkan, jangan sampai tidak dibawa, dia tetap dibawa. Tentu iramanya kita sesuaikan lagi, irama kita dengan teman tersebut kita samakan, sehingga nanti ada penyesuaian yang bisa menimbulkan persepsi kita. Awalnya mungkin kita tidak bisa nyaman, tapi dengan kebiasaan-kebiasaan dia yang bisa berubah. Kemudian di kita pun juga kebiasaan-kebiasaan itu bisa memahami dia juga berubah. Mungkin itu bisa menimbulkan perbaikan pada diri kita sendiri. Tapi yang pasti jangan dikucilkan, jangan tidak dibawa. Yang justru dengan tindakan seperti itu akan memperparah kondisi dia, baik secara fisik maupun secara mental. Di mediator aja. Baiklah Bapak Ibu, kita tutup ya. Sudah jauh lewatnya. Terima kasih ya perhatian dari Bapak Ibu. Terima kasih juga beberapa pertanyaan disampaikan. Kami mohon maaf ya. Kami mohon kalau seandainya apa yang kami sampaikan tadi ada janggalan salahnya. Kami tutup dengan mengucapkan budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Dokter atas materi yang disampaikan. Luar biasa sekali. Berbahagia kita punya Pak Dokter ini yang bisa berbagi ilmu dengan kita di bidang kesehatan. Jadi dengan materi yang disampaikan tadi banyak hal yang bisa kita ambil pelajaran, bagaimana manfaatnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat untuk kita. Untuk lengkapnya nanti tentu dengan waktu yang tersedia yang relatif singkat ini tidak akan banyak bisa kita pakai. Tapi sadarilah yang belum sampaikan tadi, kalau di tingkat kuliah sekian SKS sekian SKS itu yang lengkap dengan materi-materi kita apakan tadi luar biasa. Karena ada spesialis lain yang akan menyampaikan nanti kaitannya dengan ilmu agama, kaitannya dengan bagaimana kehidupan sosial. Banyak lagi itu. Banyak punya bidangnya. Baik, Bapak dan Ibu, kita sampaikan perolehan laporan infak suku kita ini pagi ini berjumlah Rp243.000. Alhamdulillah, terima kasih kepada kita semua. Mudah-mudahan berkah menjadi ibadah oleh kita. Bapak dan Ibu-ibu, kita tunggu persiapan kita pagi ini.
dibantu saja. Awak tadi ya? Silakan azan Wahyu. Jadi kalau bapak dan ibu ada juga beberapa tim itu apa? Kalau umpamanya terjadi perbedaan yang akan membuat hubungan silaturahmi kita menjadi apa? Cari persamaannya. Cari persamaannya. Tidak saja mungkin hubungan bersaudara bisa juga. Karena berbeda pendapat itu sebenarnya wajar saja itu terjadi. Kalau itu akan membuat atau memotivasi adanya emosi kita, hubungan yang tidak baik, cari kelebihan yang dia punya selama ini kepada kita, kebaikannya yang pernah dia lakukan kepada kita. Jadi bisa menjadi apa oleh kita menjadi bagian atau tim untuk bisa kita menerima perbedaan-perbedaan. Oh beda menu pagi ini nih. Beda menu pagi. Kompor rusak, kompor tidak ikut, kopi tidak keluar. Lagi ke Pak Andre, lagi kompor baru loh. Kalau ke Pak Andre, spesialis Pak Andre. Pak Andre bisa Pak Andre cek persentalnya. Bisa dicek Pak Andre persentalnya. Iya. Kompor emosi. Tekan darah tinggi ya. Nah, itulah hebatnya Baitur Rahim punya spesialis. Bidang kesehatan ada Pak Dokter, bidang kompor ada Pak Andri. Silakan. Kalau Bapak marah tuh capek lagi kok. Aduh, Katan. Banyak cerita tentang Katan kau Pak AA. Pak AA. Tadi itu tentang Katan itu banyak kok. Katan tak pakai lagi. Ayo. Tak ada yang marah-marah. Ada yang marah ya kau marah. Iya. Saya marah-marah. Ya. Masya Allah. Ya. Jadi itu yang kita apakan. Kalau terjadi yang demikian, cari apa yang bisa menjadi kebersamaan kita. Halo. Tangkap kayu, ada 2, 3 lagi yuk. Jadi kesimpulannya yang berarti sayangi diri, sayangi badan. Kalau marah-marah awak akan merusak kesehatan awak. Bapak marah. Cari Pak Haji contohnya. Untuk merusak diri awak marah-marah apa gunanya? Sayangi diri. Dari lapangan ke lapangan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Jadi supaya tidak marah itu meninggal. Allah. Pokoknya ibu-ibu jangan pancing apa-apa marah. Kalau apa-apa marah capek biar kopi. Tapi kompor meledak.
Jangan sampai bapak-bapak marah hari ini karena kompor meledak. Jangan sampai marah kompor meledak. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.